Shalom, mari sama-sama kita menyembah Tuhan, mari sama-sama kita meninggikan Tuhan. Mari kita sampaikan pujian kita. Kita katakan, sungguh indah kasih-Mu. Yesus kekasih hatiku.
menghadapi segalanya. Dia pelihara, ya Yesus, ku dipuaskan olehnya. Yesus kekasih hatiku, Dia mempelaiku yang penuh. Mari sama-sama kita katakan, Dia membela, Dia membela, ku hadapi segalanya. Dia pelihara, ku dipuaskan olehnya. Yesus kekasih hatiku, Dia mempelaiku yang penuh cinta. Dia membela, amin. Dia membela, ya Yesus, ku hadapi segalanya. Dia pelihara, ku dipuaskan olehnya. Yesus kekasih hatiku, Dia mempelaiku yang penuh cinta. Yesus kekasih hatiku, Yesus kekasih hatiku, Dia mempelaiku yang penuh. Sekali lagi katakan, Yesus kekasih hatiku. Yesus kekasih hatiku, Dia mempelaiku yang penuh. Katakan, Dia mempelaiku yang penuh cinta. Dia mempelaiku yang penuh cinta. Dia mempelaiku, Dia mempelaiku yang penuh cinta. Mari kita sembah Tuhan, ya Yesus. Kami bersyukur, haleluya. Engkaulah pemelihara kami, terima kasih. Kami bersyukur, Engkau pembela kami Tuhan. Kami bersyukur sebab pertolongan-Mu, sebab kebaikan-Mu. Kami bersyukur, ya Yesus. Mari sama-sama kita bersyukur. Mari kita naikkan ucapan syukur kita. Katakan, terima kasih. Kami berterima kasih Yesus. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur ya Tuhan, sebab pembelaan-Mu, sebab pertolongan-Mu nyata Tuhan. Engkau yang layak diagungkan. Ya Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Hadirat-Mu, kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam tiap beban dan pergumulanku, ku serahkan pada Yesus mempelaiku. Dan ku percaya kuasa firman-Mu, ada mujizat, ada keajaiban. Tuhan Yesus sanggup membuka jalan, amin. Kau selalu sanggup membuka jalan, amin. Di saat kulihat tiada jalan lagi, bahkan kuasa-Mu sanggup mengerjakan lebih dari yang dapat kupi. Jika Kau Tuhan membuka pintunya, jika Kau Tuhan membuka pintu, akan ada yang dapat menutupnya. Tiada perkara yang mustahil
firman-Mu. Ada mujizat, ada keajaiban, kuasa-Mu sanggup Tuhan. Kau selalu sanggup membuka jalan. Kami percaya Tuhan, di saat kulihat tiada jalan lagi ya Yesus. Bahkan kuasa-Mu sanggup mengerjakan lebih dari yang dapat kupikirkan. Amin. Jika Kau Tuhan membuka pintu, takkan ada yang dapat menutupnya. Amin. Tiada perkara yang mustahil, dan ku kan lihat kemuliaan. Dengan hati yang menyembah kepada Tuhan, mari sama-sama katakan, Kau Tuhan membuka pintu, takkan ada yang dapat menutup. Saya percaya Tuhan, tiada perkara iman Yesus, dan ku kan lihat. Lebih tinggi lagi katakan, ya Yesus. Jika Kau Tuhan membuka pintu, takkan ada yang dapat menutupnya. Amin Yesus. Perkara yang mustahil, dan ku kan lihat kemuliaan-Mu. Jika Kau Tuhan, jika Kau Tuhan membuka pintu, kami imani Tuhan, ada yang dapat menutup. Tiada perkara yang mustahil, dan ku kan lihat kemuliaan-Mu. Dan kami akan melihat kemuliaan-Mu, dan ku kan lihat kemuliaan-Mu, dan ku kan lihat kemuliaan-Mu. Ya Yesus, kami melihat kemuliaan-Mu dinyatakan Tuhan. Haleluya, glory, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhi hati kami. Kami undang Roh Kudus-Mu. Mari kita mengucap syukur, berterima kasih. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu, ya Roh Kudus. Kami bersyukur untuk setiap pertolongan-Mu Tuhan, untuk setiap yang pengubahan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama katakan haleluya, haleluya Yesus. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, kami menyembah, kami agungkan Engkau Tuhan, kami tinggikan, kami muliakan, oh kami muliakan, oh Roh Kudus, penuhi setiap kami, ya Yesus, ya Roh, kami memuji-Mu, kami persembahkan hati kami Tuhan, mari bentuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami terus mau setia Tuhan.
ya Roh Kudus. Ku takkan berubah setia, tetap mengasihimu. Hanya Kaulah kekasih hatiku. Tiada yang dapat pisahkan dari kasih-Mu. Sebab ku cinta Kau Yesus mempelaiku. Katakan ku mau selalu setia. Ku mau selalu mengasihi-Mu dan lebih dekat kepadamu. Amin Yesus, ini kerinduan kami Tuhan. Bergaul lebih dalam lagi, Yesus yang ku cinta. Sama-sama katakan, ku mau mengasihi-Mu Tuhan. Ku mau semakin mengasihi-Mu dan lebih dekat kepadamu. Amin. Bergaul lebih dalam lagi, Yesus yang ku cinta. Mari sama-sama sampaikan. Ku takkan berubah setia, tetap mengasihi-Mu. Hanya Kaulah kekasih hatiku. Amin Yesus. Tiada yang dapat pisahkan dari kasih-Mu. Sebab ku cinta Kau Yesus mempelaiku. Ku takkan berubah setia, tetap mengasihi-Mu. Amin. Hanya Kaulah kekasih hatiku, ya Roh Kudus. Tiada yang dapat pisahkan dari kasih-Mu. Sebab ku cinta Kau Yesus. Mari kita katakan dengan hati yang menyembah kepada Tuhan. Ku takkan berubah setia, tetap mengasihi-Mu. Hanya Kaulah kekasih hatiku. Tiada yang dapat pisahkan dari kasih-Mu. Sebab ku cinta. Mari lebih tinggi lagi katakan, ku takkan berubah setia. Haleluya. Ku takkan berubah setia, tetap mengasihi-Mu. Amin. Hanya Kaulah kekasih hatiku, ya Tuhan. Tiada yang dapat pisahkan dari kasih-Mu. Sebab ku takkan berubah setia, tetap mengasihi-Mu, ya Tuhan. Hanya Kaulah kekasih hatiku. Tiada yang dapat pisahkan kasih-Mu Tuhan. Pisahkan dari kasih-Mu. Sebab ku cinta Kau Yesus mempelaiku. Sebab kami mencintai Kau Tuhan. Sebab ku cinta Kau Yesus mempelaiku. Sebab Kau cinta Kau Yesus. Sebab ku cinta Kau Yesus mempelaiku. Puji Tuhan, kami bersyukur buat hari ini, hari yang diberkati Tuhan. Dalam rahmat dan kasih sayang Tuhan, Engkaulah yang memberikan kami kekuatan, kemampuan, kesanggupan. Kami akan bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Urapilah kami semua dengan rendah hati. Kami siap ya Tuhan, kami siap diberkati, kami siap untuk jadi berkat. Dalam nama Yesus kami bersyukur berdoa, haleluya, amin. Pasukan Kristus, selamat pagi, shalom dalam anugerah Tuhan. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Roma pasal 13. Roma pasal 13 akan kita buka Alkitab kita akan baca ayat pertama sampai ayat yang ke-14.
Roma 13 ayat pertama sampai 14, demikian firman Tuhan. Roma 13 ayat pertama mulai, kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ayat 2. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar, pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Puji Tuhan, kita akan lanjutkan pembacaan ayat firman Tuhan ini. Ya, Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat Roma bagaimana jemaat-jemaat Roma untuk menghormati pemerintahan yang ada saat itu, menyadarkan diri jemaat bahwa pemerintah itu datangnya dari Tuhan. Ya. Jadi walaupun kita sudah dimerdekakan, sudah terima Yesus, sudah dosa kita diampuni, ada firman Tuhan, jangan lupa ada tatanan di muka bumi ini, yaitu pemerintah yang adalah hamba Allah. Berapa kali dituliskan hamba Allah yang harus kita takluk di situ, yang harus kita taati di situ, yang harus juga kita bayar pajak di situ. Ya. Kadang-kala orang Kristen maunya tuh minta mujizat, tidak usah bayar pajak, tidak usah kena biaya untuk kirim-kirim sesuatu. Itu sudah konsekuensi. Dan supaya kita dapat pujian, mari kita berbuat baik. Nah, kadang-kala yang menjadi masalah adalah orang Kristen yang tidak menjadi kesaksian, tidak tunduk kepada pemerintahan. Hari-hari ini pemerintah kita sedang mengalami gejolak demi gejolak, karena ada orang yang mengatasnamakan agama, lebih hebat atas agama, mengesampingkan, merendahkan lembaga-lembaga pemerintah, sehingga terjadi kekacauan di sana dan sini. Orang Kristen harus ambil bagian, justru kita harus mempromosikan diri kita. Kita harus menjadi teladan contoh bagi saudara-saudara kita yang lain. Justru momen ini momen yang tepat untuk kita ambil bagian, ambil tanggung jawab untuk tunduk dan taat kepada pemerintahan yang ada, sadar bahwa pemerintahan itu datangnya dari Tuhan. Apapun kekurangan kelemahan pemerintah, itu pun sudah yang terbaik, ya. Diupayakan untuk mengelola daerah demi daerah pemerintahan kita. Karena itu tugas kita orang Kristen bukan mencela, tapi mendampingi, mendoakan. Tugas kita orang Kristen ambil bagian teladan untuk tunduk dan taat pada pemerintah, sehingga hidup kita jadi kesaksian. Bayangkan saja jika kita juga melawan pemerintah, kita tidak tunduk, tidak taat, pasti terjadi kekacauan. Ya, akan sangat-sangat berpengaruh. Inilah yang dilupakan oleh orang-orang yang berpikir pendek, orang-orang yang ya tanda petik gila rohani, ya, tidak menganggap penting tentang pemerintahan, tidak mengerti tatanan. Mereka memaksakan diri mereka, memaksakan kehendak mereka saja, ya, melegalkan segala sesuatu atas nama agama, namun akan merugikan pihak-pihak lain, bahkan merugikan dia sendiri. Merugikan istrinya, merugikan anak-anaknya, merugikan banyak pihak. Sehingga akan berpengaruh pada perekonomian, kesulitan perekonomian, kesulitan keuangan, yang akan menimbulkan banyaknya kejahatan. Ya.
Sehingga hidup ini tidak pernah menikmati berkat dan anugerah Tuhan. Karena apa? Karena terganggu dan bermuncul-muncullah orang-orang jahat. Karena itu ada ayat menyatakan pemerintah itu menyandang pedang. Wajar saja ada konsekuensi, ada hukum. Ya. Saya percaya orang Kristen andil bagian untuk menjadi teladan dalam banyak hal. Ya. Janganlah tidak jadi kesaksian orang Kristen tidak bayar pajak. Nah ini sebagai hamba Tuhan perlu saya sampaikan. Kadang-kala kita bicara sorga, ya, bicara Yerusalem baru tapi pajak belum bayar. Ya. Kita masih di bumi. Ya. Kita masih perlu berhubungan berurusan dengan banyak hal. Tuhan memberkati kita. Kita akan lanjutkan pembacaan ayat firman Tuhan. Ayat 8. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Janganlah kamu berhutang apa kepada siapapun juga. Tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat lagi bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Rasul Paulus ingin menyampaikan dua hal. Yang pertama, kita sadar kita ada pemerintahan. Karena itu sebagai warga negara yang baik, ya, selain warga kerajaan sorga, kita juga warga negara yang baik di muka bumi ini. Maka kita harus menunjukkan sebagai anak-anak siang, anak-anak yang bangun, anak-anak terang, yang punya sikap sopan dan santun, yaitu kasih. Ya. Jangan sampai tidak menjadi kesaksian orang Kristen, ya, di kantong Kristen, kemabukan, pesta pora, percabulan, hawa nafsu, perselisihan, iri hati. Aduh, jangan sampai ya di pengadilan, jangan sampai di perkara hukum itu perkara orang Kristen semua. Jangan sampai perkara perceraian itu orang Kristen semua. Ya. Orang dunia tahu Kristen itu kasih, pengampun, pendamai, penyayang, peramah, tidak balas kejahatan. Tetapi fakta-fakta yang membuktikan ada orang-orang Kristen yang mencoreng tentang kasih Kristus ini dengan memaksakan kehendaknya, memaksakan keinginannya, sehingga dia terus melakukan hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang tidak kudus, sehingga tidak jadi kesaksian. Saatnya kita bangkit, jangan menyerah, jangan mundur, jangan kalah. Kebenaran harus terus diberitakan, kebenaran harus terus ditegakkan, walaupun kebenaran tidak populer, teruslah kita mengerjakannya. Ada anak cucu kita yang melihat kita, ada generasi yang menilai kita, ada generasi yang sedang meniru teladan kita. Jangan menyerah, jangan mundur. Hadapi tantangan setiap perkara pergumulan. Dalam dunia ini ada perkara-perkara yang fakta-fakta yang terjadi, yaitu kenyataan-kenyataan yang pahit dalam hidup ini. Ada hal-hal yang bisa mengecewakan dalam hidup ini. Ada hal-hal yang sulit dalam hidup ini. Tetapi yang paling penting, mari kita jaga hati kita. Kasih Tuhan sudah cukup bagi kita. Ada orang mengejek, membuli, perlakuan yang tidak baik, perlakuan yang tidak menyenangkan, disalahpahami, disalah mengerti. Itu memang perkara dunia. Tetapi anak-anak Tuhan sudah mencontoh teladan Kristus. Kita lebih tunduk kepada Kristus, kita lebih tunduk kepada pemerintah, kita lebih terus mendengarkan firman Tuhan. Sehingga hidup kita jadi kesaksian selama kita hidup ke bumi ini. Kita bangun hubungan dengan manusia lain, dengan saudara-saudara kita, seiman atau tidak seiman, kita harus menjadi teladan. Apalagi saat-saat ini mereka sedang goyah. Kita harus ambil momen ini, kita jadi kesaksian.
kita jadi berkat buat mereka, sehingga mereka tertarik kepada Tuhan Yesus karena sikap hidup kita yang mempermuliakan nama Tuhan. Jangan menyerah ibu-ibu, bapak-bapak, orang tua, terus bergerak maju. Ada orang-orang yang melihat kita, ada orang-orang yang mendampingi kita. Biarlah kita bertobat lewat perkataan kita bertobat lewat sikap hidup kita. Jangan berpikir pendek, jangan berpikir tentang perasaan kita saja. Belajar memiliki pikiran dan perasaan Kristus, bagaimana kepentingan bersama. Kalau hari ini masih hidup, ya saya terus sampaikan, kalau hari ini masih hidup, ada dua hal yang harus kita kerjakan. Satu, ada tugas yang belum kita selesaikan, ayo selesaikan. Ada tanggung jawab yang belum kita tunaikan, ayo tunaikan tugas tanggung jawab itu. Yang kedua, kalau kita masih hidup, kita ditunggu Tuhan Yesus bertobat. Tuhan memberkati kita. Terima kasih Tuhan, Engkau baik buat kami. Engkau merindukan kami hari ini melakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan merindukan kami hidup sekali lagi bernafas, supaya kami bertobat dari jahat dan najis. Bertobat dari kami tidak bisa mengharapkan mujizat Tuhan ketika kami tidak tunduk pada pemerintah. Kami tidak bisa mengharapkan kemurahan Tuhan kalau untuk berharap kepada Tuhan. Kami mau terus menabur dan menabur supaya kami memiliki dasar untuk kami menuai. Itulah alasan kami hidup hari ini, supaya kami melakukan tugas dan tanggung jawab kami. Apa yang kepada pemerintah kami akan tunaikan. Tugas tanggung jawab pajak kami akan tanggung jawab. Apa yang harus kami berikan kepada Tuhan, kami akan berikan. Dan kami akan menuai berkat-berkat Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Selagi kami hidup, kami mau menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terus menyembah Engkau, meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan menyembah Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapak buat setiamu. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau. Ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Haleluya. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian,
sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja, sebab Kau layak sembah Dia, sebab Kau layak, haleluya, terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat berkat mujizat-Mu. Kami bersyukur buat pembelaan-Mu Tuhan, buat penjagaan-Mu Yesus. Engkau yang bela kami, Engkau yang pelihara kami. Dia membela, ku hadapi segalanya. Dia pelihara, ku dipuaskan olehnya. Yesus kekasih hatiku, Dia mempelai ku yang penuh cinta. Dia membela, ku hadapi segalanya. Dia pelihara, ku dipuaskan olehnya. Yesus kekasih hatiku, Dia mempelai ku yang penuh cinta. Dia mempelai ku yang penuh cinta. Kasih Tuhan. Dia mempelai ku yang penuh cinta. Haleluya, kami bersyukur buat anugerah Tuhan, buat firman-Mu yang hidup buat kami, buat teguran-Mu, buat koreksi-Mu buat kami Tuhan, supaya kami selalu berkenan di hati-Mu Tuhan, supaya selalu kami menyenangkan hati-Mu Tuhan, sehingga kehidupan kami di muka bumi ini kehidupan yang diberkati dan menjadi berkat. Tuhan tolong kami Tuhan, pegang tangan kami Tuhan, jangan lepaskan kami, jangan biarkan kami. Gembalakanlah kami, tuntun kami dalam kebenaran-Mu. Oleh darah-Mu kuduskan, ampuni dosa jahat najis kami. Oleh darah Yesus, perkataan perbuatan kami yang tidak berkenan, tidak menyenangkan Tuhan, tidak berkenan kepada sesama kami, ampuni kami Tuhan Yesus. Pulihkan hidup kami Tuhan. Bapa di sorga, dalam nama Yesus berkati pemerintahan kami. Indonesia tetap diberkati dalam anugerah Tuhan. Presiden, wakil presiden, para menteri kabinet diberkati Tuhan. Kebenaran terus ditegakkan. Firman Tuhan yang menang di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mendukung pemerintahan kami diberkati oleh Tuhan Yesus. Bapa di sorga memberkati kebijakan keputusan pemerintah datangnya daripada Tuhan. Kami ambil bagian, kami mendampingi pemerintahan kami, supaya keputusan kebijakan datang daripada Tuhan. Ini doa kami Tuhan Yesus. Kami mengawal kota-kota kami. Bapa di sorga, dalam nama Yesus Tuhan, memberkati usaha pekerjaan kami, memberkati usaha pekerjaan sidang jemaat Tuhan. Apa yang diperbuat berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati gereja Tuhan di kota, di desa, kebutuhan keperluan hamba Tuhan, kebutuhan gereja Tuhan,
Sarana prasarana gereja Tuhan cukupkan, Tuhan limpahkan. Pembangunan gereja Kristus Mandop di kilometer 14 Palangkaraya diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkat kekayaan bangsa-bangsa tergoncang buat kami di dalam nama Kristus. Bapa di sorga, dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur yang sudah menabur terus diberkati Tuhan. Saat kami memperhatikan rumah Tuhan, rumah tangga kami juga diberkati oleh Mu Tuhan Yesus. Bapa di sorga, berkati pernikahan-pernikahan, suami istri bertobat, lepas dari jahat najis di dalam nama. Kami berdoa Tuhan, suami-suami bertobat, istri bertobat, anak-anak bertobat, lepas dari hal yang jahat demi nama Yesus yang berkuasa. Kami terus berdoa dan berdoa. Keluarga besar kami bertobat di dalam nama Yesus. Kami terus kawal dalam doa, lepas dari jahat dan najis, lepas dari adat istiadat yang tidak benar di dalam nama Yesus, lepas dari roh agamawi di dalam nama Kristus. Doa kami Tuhan, doa kami keluarga besar kami bertobat. Buka mata rohani mereka, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka percaya Yesus memberi diri baptis, dipenuhkan firman, dipenuhkan Roh Kudus, dan menantikan kedatangan Tuhan. Doa kami Tuhan, keluarga besar kami tidak ada yang murtad, tidak ada yang antikris, tidak ada yang mundur. Tetap percaya Yesus di dalam nama Kristus Yesus. Anak-anak kami Tuhan, generasi muda kami berkati Tuhan Yesus, untuk mereka terus cinta Yesus. Doa kami Roh Kudus jamah mereka di dalam nama Yesus, untuk mereka cinta Yesus. Anak remaja-remaja kami di dalam nama Yesus, mari tarik mereka Roh Kudus. Ini doa kami Tuhan. Kami berseru biar Roh Kudus menolong mereka. Terima kasih Tuhan. Kami rindukan generasi muda mempermuliakan nama Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan, menjadi berkat dari kesaksian. Ini doa kami Bapa. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memberkati kami. Segala bentuk kecelakaan, maut, musibah, mara, bahaya, kerugian, kenajisan, kejahatan, kuasa gelap, niat buruk orang jahat, kami tolak demi nama Yesus yang berkuasa. Darah Anak Domba Allah melindungi kami, melindungi kami, terhindar daripada yang jahat. Terpujilah nama Tuhan. Doa kami yang sakit, saudara-saudara kami, teman-teman kami yang sakit oleh bilur Yesus, yang sakit sudah sembuh demi nama Yesus. Bagian yang sakit sudah sembuh di dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Kristus. Terjadilah mujizat, keajaiban Tuhan terjadi, kesehatan, kesegaran. Tubuh kami bukan tempat penyakit, tubuh kami tempat mempermuliakan nama Tuhan. Kami deklarasikan tubuh kami mempermuliakan nama Tuhan. Keluarga kami, saudara-saudara kami diberkati Tuhan. Apa saja yang kami perbuat berhasil dan beruntung. Terimalah berkat, biarlah berkat dari Allah Bapa dalam kesayangan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kuat kuasa Roh Kudus memberkati kita dari hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali. Biarlah terimalah berkat keselamatan, kesehatan, keberhasilan, keberuntungan, kesuksesan, kejayaan, kemakmuran menjadi bagian kita. Tuhan yang bela, Tuhan yang pelihara kita. Terpujilah nama Tuhan. Hidupmu berlimpah-limpah dengan berkat, dan hidup kita menjadi kesaksian dan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Kristus Anak Domba Allah, kami telah bersyukur berdoa. Kami akan lewati hari ini bersama Tuhan. Tuhan yang mendampingi kami, Engkau gembala kami. Kami tidak takut, Tuhan tidak biarkan, tidak meninggalkan kami, tidak akan kekurangan kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya, amin. Mari terus menyembah Tuhan. Ku percaya kuasa-Nya hebat bagiku di dalam pembelaan pemeliharaannya. Saat ku takut, ku pegang janji firman-Nya, dan pertolongannya tepat pada waktunya. Kristus penolongku, nyata di dalam korbannya. Tak pernah Dia biarkan dan meninggalkanku.
Ku percaya kuasanya hebat bagiku di dalam pembelaan pemeliharaannya. Saat ku takut, ku pegang janji firman-Nya, dan pertolongannya tepat pada waktunya. Kristus penolongku, nyata di dalam korbannya. Tak pernah Dia biarkan dan meninggalkanku. Kristus penolongku, Dia Allah yang besar, mempelai pria yang mengasihiku. Kristus penolongku, nyata di dalam korbannya. Tak pernah Dia biarkan dan meninggalkanku. Kristus penolongku, Dia Allah yang besar, mempelai pria yang mengasihiku. Mempelai pria yang mengasihiku. Ku mohon ya Tuhan, mendapat belas kasih-Mu, berkaryalah di dalamku, perbarui hidupku. Biar Roh-Mu memimpinku di dalam setiap kebenaran, dan sekarang ku menjadi ciptaan yang baru. Ku mohon ya Tuhan, mendapat belas kasih-Mu, berkaryalah di dalamku, perbarui hidupku. Biar Roh-Mu memimpinku di dalam setiap kebenaran, dan sekarang ku menjadi ciptaan yang baru. Curahkan Tuhan anggur baru, kuasa Roh Kudus, Roh mempelai, memulihkanku menjadi baru. Curahkan anggur baru-Mu.
Tuhan, ku rindu Kau bukakan misimu di hidupku. Tuhan, ku rindu segera melayani umatmu. Melalui talenta yang sudah Kau beri, menyatakan kasih-Mu ke sesamaku. Ada yang mengenal, ada yang mengira, Kaulah yang menumbuhkannya. Bukan untuk dapat dan besarnya namaku, hanyalah untuk kemuliaan-Mu. Kesatuan hati dan satu dalam rohmu, menuai jiwa bertobat padamu. Tuhan, ku rindu Kau bukakan misimu di hidupku. Tuhan, ku rindu segera melayani umatmu. Melalui talenta yang sudah Kau beri, menyatakan kasih-Mu ke sesamaku. Ada yang mengenal, ada yang mengira, Kaulah yang menumbuhkannya. Bukan untuk gagah dan besarnya namaku, hanyalah untuk kemuliaan-Mu. Kesatuan hati dan satu dalam rohmu, menuai jiwa bertobat